Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya, dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah, hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Om Sijaya dan juga sudah bergabung bersama kita ada Ahmad Sulhan, juga selaku pemeran dari film Doti. Mas Sul, selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Mas Sul, boleh ceritain tidak di dalam film Doti ini Mas Sul berperan sebagai apa? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini berperan sebagai Zul, namanya Zulham. Mungkin karena sutradara pada saat itu lihat saya juga suka main bola, mungkin disamakan dengan Zulham, mungkin Zulham Samrun ya. Nggak ada nama apa ini nama pemeran Zul mudah daripada repot-repot. Ya, ya saya berperan sebagai Zul. Nah, Zul itu adalah warga lokal desa Jonjo. Nah, karakternya itu sebenarnya dia itu adalah seorang penakut. Tapi kalau dia rombongan dia itu berani. Jadi dia itu takut dengan hantu, tapi kalau rombongan di masyarakat itu dia sosok berani. Jadi dia yang menghidupkan komedinya itu adalah di sosok Sul and the Gang-nya di situ. Dalam Sul and the Gang gitu ya, itu menjadi unsur-unsur komedi dalam film Doti ini. Seberapa seru sih proses syutingnya? Apalagi kan Mas Sul ini bisa dikatakan pembawa beban komedi gitu di pundak dari Mas Sul. Bagaimana kemudian pengalaman syutingnya? Kalau pengalamannya sih, karena ini kan juga jadi hobi, ini dinikmati karena pertama ya ini adalah hobi, terus kedua ini adalah film layar lebar saya yang pertama, perdana. Terus bebannya itu ya mungkin di dialog sih, karena kita kan orang Makassar ya, kalau berdialog bahasa Indonesia bagi itu agak kaku. Jadi cuman itu sih yang jadi bebannya. Oke, karena ini merupakan film perdana dari Mas Sul, apa kesan yang paling berkesan dalam proses syutingnya? Kalau paling berkesan sih ya pertama itu saya kan di sini terlibat dari awal Doti sampai syuting dan sampai penayangan, ya alhamdulillah dikasih terlibat terus sama Kak Ekil. Ya, jadi yang paling berkesan itu ya mungkin waktu proses pencarian lokasi sih, Kak. Pencarian lokasi itu yang di situ kayak ternyata buat film itu tidak segampang orang yang pikirkan. Ya dimana kalau kita dapat lokasi, terus lokasinya itu tidak maksudnya bukan tidak sesuai sih, lokasinya sesuai tapi jarak tempuh antara base dengan lokasi itu makan waktu, itu kita skip dulu lagi, kita cari yang bisa dapat dengan sesuai tema seperti yang kita mau tapi lebih dekat dengan lokasi base-nya kita. Jadi banyak pertimbangan ya yang harus dipikirkan untuk menentukan lokasi seperti itu, Mas Sul? Iya, karena mungkin kenapa jadi pertimbangan sih? Nah ini sih orang yang jarang tahu. Saya pun tahu itu setelah ikut dari sama Kak Ikut selama 1 tahun. Nah ketika kita proses syutingnya itu, kita itu mau on cam jam 7, jam 8 lah. Nah kita dari base ke lokasi itu kita perkirakan waktunya itu berapa menit. Nah kalau seumpamanya kita mau on cam jam 8, nah dari lokasi makan waktu 1,5 jam, jadi on camnya enggak jam 8 dong. Jadi kita on cam jam 9.30. Jadi waktunya itu terbuang sia-sia selama 30 menit. 30 menit baru sampai mana set alatnya, mana lagi kita siapin, mana wardrobe-nya lagi, siapin kostumnya untuk pemain, mana di make up. Nah, bisa-bisa itu waktunya kita molor lagi di on cam-nya jam 11. Jam 11 mungkin kalau kita on cam lagi,
mungkin 1 jam udah azan maghrib, break lagi dong. Jadi memang banyak hal yang dipertimbangkannya dalam proses Iya. syuting dan juga ternyata persiapannya sudah dipersiapkan dengan sangat matang seperti itu ya Iya. Mas Sul ya. Saya kembali kalau gitu ke Om Sijaya. Om Sijaya, kalau gitu di film Doti ini nantinya kapan tayangnya dan kapan bisa dinikmati oleh masyarakat luas? Oh iya. Baik, untuk Sapa Sulsel, jangan lupa nonton film Doti nanti. Ini 2 hari ke depan akan tayang perdana tanggal 24 Juli 2025 di seluruh bioskop Indonesia. Jadi serentak. Jadi saya tambahkan dulu tentang sedikit ya, bisa ya. Oke, silakan. Jadi kembali dulu ke karakter Jarre. Karakter Jarre itu sebenarnya dia di film dia antagonis. Oke. Tapi setelah break hancur kita jadi untuk menghibur di lokasi syuting itu yang sangat mistik dan agak ini, kita ketawa tapi ketika kita sudah on cam kamera, kita kembali ke karakter masing-masing, jadi seru. Jadi kenapa saya tambahkan, karena beliau ini adalah teman bercanda terus sampai selesai syuting. Jadi tidak ada rasa capek, tidak ada rasa dinikmati capek, dinikmati seperti itu. Ketika break film ternyata juga bisa bercanda gurau walaupun filmnya sendiri adalah film horor seperti itu. Saya kembali ke Mas Sul. Mas Sul, apa perbedaan film Doti ini dengan film-film horor yang lain? Kenapa pemirsa harus menonton film Doti? Silahkan. Ya, kenapa pemirsa harus menonton film Doti ini ya? Pertama adalah ini adalah film layar lebar pertama di Makassar yang tembus nasional, dan terus ini juga film layar lebar pertama yang memakai CGI yang di Makassar. Jadi ini adalah suatu kebanggaan kita untuk orang-orang Makassar karena film kita itu sudah tembus nasional. Terus yang menjadi perbedaan itu adalah di sini seperti yang Kak Ekil tadi bilang, ini adalah sebenarnya religi tapi dikemas secara horor. Nah, ini juga bisa dibilang adalah drama trilogi. Nah, di sini ada percintaan di dalamnya, terus ada persaingan antara si pemeran Ihsan dan si pemeran perempuannya itu untuk memperebutkan si Ihsannya. Nah, di sini menjadi perbedaannya adalah Doti itu ilmu itu bukan cuma tentang untuk membunuh, bukan tentang untuk menghilangkan nyawa seseorang, tapi Doti itu juga ternyata bisa untuk jadi alat pemikat. Nah, ternyata setelah di ini jawabannya ilmu pemikatnya kayak bagaimana sih? Apakah itu pakai ritual? Apakah juga sama seperti ketika kita mau menghilangkan nyawa seseorang itu pakai ritual? Nah, jawabannya ada di tanggal 24 Juni 2025. Pokoknya buat pemirsa yang kepo ya, langsung saja ke bioskop kesayangan Anda tanggal 24 Juli. Itu tayang di mana saja? Serentak di seluruh Indonesia. Serentak di seluruh bioskop tanah air. Jadi dia di 40 kota dan di 200 layar bioskop. Oke. Kalau dari Om Sijaya mungkin kenapa pemirsa harus menonton film Doti? Karena Doti ini bukan hanya sebagai tontonan, tapi dia menjadi tuntunan. Artinya banyak pesan moral yang bisa kita dapatkan di situ, bahwa yang paling penting kejahatan selalu dikalahkan dengan kebaikan. Nah, gitu. Karena film Doti ini bukan hanya sebagai tontonan ya, tetapi juga sebagai tuntunan. Ya. Banyak sekali pesan-pesan moral yang bisa disampaikan melalui film Doti ini. Terakhir mungkin dari Mas Sul bisa mengajak para pemirsa untuk datang untuk menonton film Doti, silahkan. Oke, baik, untuk seluruh pemirsa Sapa Sulsel, saya Sul mengajak Anda untuk menyaksikan film Doti Dendam Ilmu Hitam. Tumbal Ilmu Hitam, kan ini adalah Dendam Ilmu Hitam ya, yang terutama adalah masyarakat Makassar, karena siapa lagi yang akan saling mendukung kalau bukan kita sesama orang-orang Makassar. Nah, ini juga suatu kebanggaan untuk kita karena film kita yang tembus nasional. Jadi berhenti dulu, kita singkirkan ego kita di anak-anak sineas. Jadi mari kita saling dukung agar industri perfilman kita di Makassar
bisa bersaing dengan industri film di luar sana. Dan jangan lupa tanggal 24 Juli ketemu dengan genre. Dan Zul gitu di bioskop kesayangan Anda. Terima kasih sekali lagi Om Sujaya dan juga Mas Sul sudah bergabung bersama kita di Sapa Sulsel hari ini. Sukses filmnya akan tayang tanggal 24 Juli 2025 serentak di seluruh bioskop kesayangan Anda di tanah air. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.